Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Pascasarjana STA Banten, Bapak Dr. Arif Nugroho SEMAP. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pascasarjana Ibu Dr. Jumana Esos MSI, Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru STA Banten, Bapak Bayu Agustian SAP yang saat ini berhalangan hadir, diwakili oleh Koordinator PMB Bapak Ahdi SAP, Kasubag IT dan Perpustakaan Bapak Apriyadi ST, Admin Perpustakaan Mbak Ani Mariani SAP, serta tak lupa mahasiswa-mahasiswa baru program Pascasarjana STA Banten tahun akademik 2024-2025 semester genap yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini Sabtu 22 Februari 2025 secara virtual dengan dalam agenda sosialisasi pengisian data mahasiswa dan sistem pembelajaran pasca sarjana ST Banten. Baik Bapak Ibu, untuk membuka acara ini marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya sambutan dari Ketua Penerima Mahasiswa Baru atas patah dua patah kata dari Koordinator PMB kepada Bapak Ahdi SAP, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua bisa bertemu ya dalam rangka sosialisasi prakuliah program Pascasarjana. Eh, Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Salawat dan salam adalah kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Amin. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, yang saya hormati Bapak Direktur Pascasarjana STA Banten, tidak lupa yang saya hormati juga Ibu Kaprodi Pascasarjana STA Banten, serta jajaran Sekretariat Pascasarjana STA Banten. Pertama-tama saya ingin menyampaikan mungkin kepada Bapak Ibu semua calon mahasiswa program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan STIA Banten ya. Mudah-mudahan kita semua berdoa bahwa nanti pada saat proses pelaksanaan perkuliahan kita semua diberikan kelancaran hingga lulus nanti. Seperti itu. Terus saya mungkin mewakili Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru, Bapak Bayu, yang saat ini memang lagi ada agenda yang lain sehingga tidak bisa gabung dengan kita pada kesempatan siang ini. Namun tadi sudah menyampaikan ke saya atur salam kepada semuanya calon mahasiswa, terutama pada program Pascasarjana ini. Saya tidak akan banyak yang saya sampaikan, hanya saja mungkin yang pertama, karena kita di tim penerimaan mahasiswa baru ini masih ada waktu ya Bapak Ibu sekalian untuk barangkali ada rekan sekantor ataupun rekan kerja ataupun saudara yang memang ingin ikut dengan program Pascasarjana di STA Banten ini, mangga mungkin silahkan direkomendasikan saja. Kita tunggu sampai minggu pertama di bulan Maret mungkin ya untuk deadline, sehingga masih bisa ikut gabung dengan kita. Nah, insya Allah dari
apa beberapa yang hadir di sini mungkin terdiri dari calon mahasiswa S2 untuk yang MAB dan juga MAP ya. Sekali lagi mungkin saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan yang telah khususnya memberikan kepercayaannya Sepertinya sinyal ya, Bapak. jalan. Ini hari ini mungkin kita akan sampaikan terkait kalender akademik, kemudian bagaimana Bapak Ibu nanti proses perkuliahan menggunakan absensi, terus cara perkuliahannya sistemnya seperti apa, cara pengumpulan tugas seperti apa, itu nanti akan dibahas tuntas hari ini, Insya Allah. Makanya dengan eh, harapan sosialisasi ini akan memberikan apa namanya apa istilahnya pengalaman-pengalaman pertama mungkin ya buat Bapak Ibu yang eh, akan bergabung di Setia Banten ini terkait proses-prosesnya seperti apa, konsep-konsep penilaian dan lain-lain itu nanti bisa disimak di agenda sosialisasi ini. Karena yang kita siapkan untuk proses belajar mengajar di kita itu Insya Allah kita menggunakan sistem hybrid learning, prosesnya seperti apa, cara aksesnya seperti apa, Insya Allah nanti akan disampaikan oleh eh, tim kita ya, yang memang di bidangnya. Sementara mungkin yang saya sampaikan hanya itu, Bapak Ibu sekalian, cuman yang perlu jadi catatannya, apabila ada memang tadi saya ingatkan kembali, ada rekan kerja ataupun partner-partnernya yang misalkan ada yang berminat untuk gabung ke program S2 di Setia Banten ini, monggo diajak saja mumpung masih ada waktu supaya nanti proses pembelajarannya bisa berbarengan seperti itu. Terima kasih mungkin dari saya selaku bagian dari tim penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana. Saya ucapkan selamat dan sukses buat Bapak Ibu semua dan juga disertai dengan harapan-harapan yang positif tentunya dengan prinsip mungkin kalau kami selalu menerapkan masuk bareng, lulus bareng. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Mbak Putri dan semuanya. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hadi. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten kepada yang terhormat Bapak Dr. Arif Nugroho, SEMAP, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Program Studi Pasca Sarjana ya, ada Dr. Jumana, SMSI. Kemudian dari bidang PMB ya, ada Mas Ahdi ya, Saudara Ahdi. Kemudian dari tim sekretariat, dan yang saya banggakan para mahasiswa baru penerimaan semester genap tahun akademik 2024-2025, baik dari program studi Magister Administrasi Bisnis maupun dari program studi Magister Administrasi Publik ya. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung ya bagi mahasiswa baru baik prodi MAP maupun MAB ya. Selamat bergabung, selamat menimba ilmu ya di Pascasarjana Setia Banten. Mudah-mudahan dengan niat dari Bapak Ibu semua ya, mahasiswa untuk menimba ilmu di sini, kedepannya akan bisa memberikan maslahat, memberikan nilai tambah ya, untuk pengembangan kapasitas diri Bapak Ibu masing-masing di tempat kerja masing-masing. Itu mudah-mudahan ya kita
selalu memperoleh rahmat Allah di dalam proses penyelesaian studi ini. Kemudian di sini sekilas ya, saya ingin bercerita tentang histori atau sejarah singkat pasca sarjana STA Banten ini. Jadi yang pertama, pasca sarjana ini sebetulnya baru menjadi direktorat sendiri itu tahun 2023 ya. Sebelumnya adalah program studi ya. Jadi 2021 kita mengajukan ya kebetulan di sini saya bisa menyampaikan karena saya adalah salah satu tim dari pengajuan program studi pertama itu tahun 2021 ya. Kita mengajukan program studi Magister Administrasi Bisnis. Ya. Berproses beberapa waktu, alhamdulillah di bulan November ya 2021 Oktober ya kita memperoleh izin pendirian program studi Magister Administrasi Bisnis. Ya. Kemudian sehubungan dengan apa namanya animo masyarakat yang tinggi gitu kan terhadap administrasi publik. Jadi setiap datang ke sini dulu ya eh, menanyakan produk knowledge pasca sarjana selalu yang ditanyakan adalah administrasi publik ada enggak gitu. Dan akhirnya kita di 2023 awal ya itu dengan modal Bismillah alam nasroh gitu kan eh, mencoba ya untuk mengajukan izin program studi Magister Administrasi Publik. Nah, alhamdulillah ya karena rahmat Allah ya kita diberikan kemudahan sehingga di 2023 bulan Juni Juli ya kita memperoleh izin itu. Nah, maka di 2023 itu pula akhirnya program studi administrasi bisnis atau publik itu diintegrasikan ke dalam satu unit pengelola yaitu adalah Direktorat Pasca Sarjana. Nah, seperti itu singkatnya. Alhamdulillah ya, program studi kita sudah terakreditasi baik ya dan mohon doanya ya pada tahap ini kita akan meningkatkan status akreditasi ya. Hari ini untuk administrasi bisnis sudah masuk ke tahap akhir ya asesmen kecukupan di lembaga akreditasi mandiri. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada decision dari LAM Memba untuk bisa divisitasi ya. Jadi tahap awal di awal tahun 2025 ini kita mendahulukan program studi Magister Administrasi Bisnis ya. Ya doanya mohon doa dari Bapak Ibu semua, dari rekan-rekan supaya kita semua diberikan rahmat, kelancaran dan memperoleh nilai akreditasi yang maksimal. Kalau kita cita-citanya memang unggul ya. Jadi ini ikhtiar yang terukur ya, ikhtiar yang maksimal. Jadi mudah-mudahan nanti Magister Administrasi Bisnis ketika lulus sudah memperoleh nilai akreditasi yang maksimal ya. Mudah-mudahan akreditasinya unggul. Tapi tidak kami tinggalkan juga Magister Administrasi Publik ya. Jadi bekerja secara maraton ya. Di tahun ini juga insya Allah kita pastikan ya. Insya Allah kita memastikan bahwa administrasi publik akan kita ajukan ke Lamspak sehingga kedua program studi kita bisa maksimal di 2025 ini bisa memperoleh nilai unggul dan minimalnya adalah nilai baik sekali predikat atau peringkat akreditasinya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk apa namanya ikhtiar kita. Nah, di sini saya memperoleh laporan ya di angkatan genap tahun 2024, 2025, 26 ini ada 6 mahasiswa baru MA. Mohon maaf ini ya. Kalau tidak, maaf. Ada totalnya berapa Mbak? Kalau nggak salah, ini data. Untuk mahasiswa baru MAB totalnya ada 4 mahasiswa, Bapak untuk MAP sendiri ada 16. 16 ya, data tersebut ya. Jadi sebetulnya dari waktu ke waktu ya
animo masyarakat semakin meningkat ya berdasarkan data tersebut. Jadi memang pada hari ini tercatat untuk MAP ini sudah 6 angkatan, Pak. Ya, Bapak Ibu sudah meluluskan ya. Pertama kali meluluskan kemarin di 2024 ya. Itu angkatan pertama dan gabungan dari beberapa angkatan kedua. Ada 32 ya yang sudah kita luluskan dan sudah diwisuda. Untuk MAP sendiri ada 4 angkatan sampai hari ini karena kita penerimaannya ganjil genap ya Pak Ibu. Ya mudah-mudahan di 2025 ini MAP udah ada yang pecah telur ya. Nah, dan tentunya Bapak Ibu semua di sini ya, saya mencoba memotivasi bahwa di desain perkuliahan kita, desain pendidikan di Pascasarjana ini, bentangan lama studi itu memang kita atur 1,5 tahun, Bapak Ibu. Jadi memang ada mata kuliah yang harus ditempuh di 2 semester, tapi simultan di semester 2 setelah Bapak Ibu menempuh mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Ibu nanti bisa simultan mengajukan desain penelitian dan melakukan proses penyusunan tugas akhir tesis. Jadi kita sangat berharap ya Bapak Ibu itu tidak berlama-lama di sini ya, memaksimalkan waktu yang ada, mengintensifkan waktu gitu kan, sehingga kecepatan waktu ya 1,5 tahun itu bisa bisa benar-benar diperoleh gitu kan, bisa goal 1,5 tahun itu bisa diperoleh. Tentunya kita sangat senang kalau Bapak Ibu semua bisa lulus tepat waktu ya. Ya jadi seperti itu. Insya Allah kalau kendala-kendala teknis itu tidak ada ya Bapak Ibu sejauh ini. Kita kita ini kan sistemnya adalah hybrid learning ya, perpaduan antara offline dengan online. Jadi dengan konsep hybrid learning itu kita memang pengen membangun fleksibilitas pengguna layanan, yaitu mahasiswa. Ya termasuk proses bimbingannya pun ya, kami memiliki tenaga-tenaga pengajar, dosen yang mampu memberikan fleksibilitas di dalam proses pengajaran maupun pembimbingan. Ada sarana online. Jadi yang rumahnya Malingping sana daripada harus capek-capek ke sini ya bisa janjian dan bisa bimbingan via via online. Jadi fleksibilitas yang kita bangun seperti itu setidaknya sedikit banyak dan lebih kurangnya bisa memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan tugas akhir atau perkuliahan tepat pada waktunya. Ya, seperti itu. Kemudian tadi juga sudah disinggung ya dari apa namanya dari bagian PMB oleh Mas Ahdi. Jadi mohon Bapak Ibu mengajak gitu kan ya, mengajak ya kedok tular ya, dengan kolega-kolega kerabat ya yang ingin melanjutkan studi di S2 dengan konsep fleksibilitas dan simplicity yang menjadi strong point yang kita bangun gitu kan di sini, yang mungkin akan menjadi itu adalah different ya, yang lebih different dari kampus lain itu kita tawarkan ya. Jadi mohon bantuannya untuk mengajak teman-temannya yang berminat ya dan tawarkan bahwa di STIA ini menawarkan konsep perkuliahan S2 yang fleksibel dan memiliki tingkat simplicity yang tinggi. Seperti itu ya. Dan tentunya dengan tenaga-tenaga pengajar yang sangat mumpuni ya. Seperti itu. Ya. Yang sangat mumpuni pada bidangnya masing-masing. Yang terakhir biar nggak berlama-lama, ini Ibu Kaprodi biar segera mendirect Bapak Ibu ke dalam penjelasan-penjelasan teknis ya perkuliahan. Yang terakhir tadi kan saya katakan fleksibilitas simplicity. Nah, tentunya kalau memang dirasa di dalam prosesnya nggak fleksibel dan nggak simpel, silahkan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan ya berkonsultasi ya terkait kendalanya dan lain-lain, tapi dalam konteks konsultasi proses ya. Ini bukan dimaknai yang lain-lain gitu kan. Silahkan ada
tingkatan, ada hierarki yang bisa Bapak Ibu lalui ya di dalam proses itu. Di sini ada koordinator kesekretariatan, ya, ada Saudari Olvi, ada Saudari Puji, kemudian ada Mas Ahdi ya sebagai salah satu fasilitator akademik ya di S2. Kemudian hierarkinya seperti itu. Hierarki berikutnya apabila pada tataran-tataran yang lebih taktis itu bisa ke Dr. Jumanah sebagai Kaprodi Pasca, dan apabila tingkatannya lebih kepada hal yang sifatnya strategis mungkin bisa langsung ke saya ya selaku yang saat ini sedang diberikan amanah sebagai Direktur Pasca Sarjana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Selamat bergabung dan salam sukses ya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak Bapak wabarakatuh. atas arahan dan sambutannya. Langsung saja kita simak pemaparan terkait sistem pembelajaran Pasca Sarjana ST Banten oleh Ketua Program Studi Pasca Sarjana kepada Ibu Dr. Jumana SOS MSI. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, Sehat, Bu. saya yang on cam dan menjawab Alhamdulillah. salam saya yang sehat, berkah, tambah sehat lagi. Ya Amin. Pak Nul ya, Pak Khalid ya. Nah Ya, yang belum on cam nih, siapa tahu kenal di jalan ya, bisanya Pak Halo, Pak Sanda, Bu Lia. Bu. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana, kita kenalan dulu ya. Ini Direktur Pasca Sarjana yang disampaikan oleh Pak Dr. Arif tadi. Saya sendiri dengan Ibu Jumana dari sebagai Kaprodi Pasca Sarjana. Kemudian ini MC yang hari ini berkaitan dengan jadwal, membagikan link ya, yang memegang kontak person admin juga ini Mbak Puji Lestari, nih, yang cantik jelita ya. Mana Mbak Olvi, nih selain di Pasca juga ada staf Mbak Olvi Febriani, boleh terlihat? Oh my God. Ya, kemudian yang berkaitan dengan perpustakaan ini Bu Ani boleh dinyalakan kameranya Bu Ani. Nah ini untuk penerimaan mahasiswa Mas Ahdi, kemudian tim IT yang akan menjelaskan mengenai e-learning Mas Apriyadi, Mas Apri ya, dan teman-teman yang hadir hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, amin ya rabbal. Baik, yang saya hormati Pak Sukatno, Pak Muhammad Hidayat, Pak Damar, Bu Lia, Pak Basten, Bu Yulia ya, Pak Yudi, Pak Arno, Bu Meli, Pak Khalid, Pak Sanda, kemudian Pak Acep, Bu Rita, Pak Ibri, Lia, dan mungkin teman-teman yang hari ini alhamdulillah bisa hadir yang belum saya sebutkan satu persatu. Kami dari program studi mengucapkan selamat datang dan bergabung menjadi keluarga besar di STIA Banten, khususnya di Pasca Sarjana. Bapak Ibu, ini merupakan tahap awal ketika Bapak Ibu masuk, melanjutkan dalam berbagai, mungkin ada yang dari prodi administrasi bisnis atau mungkin lintas prodi. Maka insya Allah di tanggal 26 nanti akan ada matrikulasi. Matrikulasi ini sebagai pemahaman, kemudian pengkayaan bagi mahasiswa yang memiliki latar belakang yang berbeda supaya mengetahui konsep dasar mengenai administrasi publik. Memang kalau di S1, khususnya S1 mungkin sudah disinggung hal tersebut begitu.
Kemudian insya Allah itu ya, dia akan berlangsung tanggal 26 untuk waktu undangannya dan lain-lain akan di-sharekan oleh tim staf dari Pasca Sarjana sendiri. Tadi menyambung secara teknis yang disampaikan oleh Direktur Pasca Sarjana mengenai proses perkuliahan Bapak Ibu memasuki di semester genap tahun 2024-2025. Bapak Ibu, ini saya sebagai prodi menyemangati teman-teman mungkin hampir 90% sudah bekerja memiliki kesibukan masing-masing. Tadi yang disampaikan oleh Direktur Pasca mengenai different, sesuatu yang berbeda dari mungkin beberapa kampus yang lain. Salah satunya adalah apakah masa studi mungkin di S1 Bapak Ibu minimal 3,5 tahun atau 7 semester, maksimal 7 tahun atau 14 semester. S3 mungkin minimalnya bisa 3 tahun, maksimalnya 7 tahun atau 14 semester. Nah, Bapak Ibu di S2 ini sekali lagi mengingatkan sekali, bukan pertama kali Pak Basten masuk, kemudian saya nakut-nakutin, tidak. Tapi ini sebagai warning Bapak Ibu untuk bisa bergerak lebih cepat begitu. Begitu ada warning bisa bergerak lebih cepat, start di awal gitu, bukan start di akhir gitu. Jadi masa studi S2 ini paling singkat jika dibandingkan dengan masa studi S1 dengan masa studi S3. Yaitu minimal 1,5 tahun atau bisa ditempuh 3 semester. Maksimalnya 4 tahun atau 8 semester Bapak Ibu. Jadi sangat singkat sekali, waktu nggak kerasa Bapak Ibu. Jadi mohon wanti-wanti Bapak Ibu untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baik mungkin begitu ya. Nah, Bapak Ibu, apakah bisa Bu, saya bisa menyelesaikan? Sebetulnya memang standarnya itu kan minimal 1,5 tahun. Bisa nggak? Sangat bisa, Bapak Ibu. Bayangin Pak Khalid ya, bisa kuliah 1,5 tahun di S2. Bisa nggak? Tergantung mahasiswanya. Saya sebagai dosen pembimbing tidak bisa ngejar-ngejar kalau mahasiswanya nggak bekerja, maksudnya nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain tesis dan lain-lain begitu, Bapak Ibu. Sangat bisa ya. Nah, di awal Bapak Ibu ini mungkin lebih kepada informasi sekilas, saya mungkin lebih kepada memberikan struktur kurikulum mata kuliah apa saja. Jadi Bapak Ibu kebetulan kalau Bapak Ibu bisa 1,5 tahun, maka di semester 1, semester 2 itu full MK ya, full MK. Jadi kan sekarang ini masuk di bulan Maret, di awal Maret. Nah, Bapak Ibu sudah bisa masuk perkuliahan begitu di semester berikutnya Bapak Ibu sudah memenuhi 24 SKS, 24 SKS itu ya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 9 mata kuliah dan metrit yang sudah ditempuh. Bapak Ibu di semester 2 pun bisa sambil ngerjain tesis. Yang terpenting lulus metodologi penelitiannya dan minimal 24 SKS. Jadi nggak perlu beres mata kuliahnya baru deh mikirin tesis gitu. Bisa Mbak Basten atau Bu Lia dan teman-teman yang hadir pada hari ini begitu mengikuti perkuliahan meskipun di semester 2 ini belum beres, Bapak Ibu sudah bisa mengajukan tesis sambil bimbingan begitu. Nah, Bu, kalau nggak keburu gimana? Kalau seandainya saya masih ada tugas, masih ada MK, boleh. Jadi di semester 3 Bapak Ibu sudah bisa fokus di tugas akhir begitu. Nah, karena Bapak Ibu masuknya berbeda mungkin dengan pola di S1. Di S1 itu penerimaan mahasiswa baru per tahun ajaran sekali. Di pasca sarjana tidak seperti itu per semester. Ya, semester ganjil genap. Jadi jangan shock kalau tiba-tiba Bapak Ibu masuk ke semester 2 karena semester 2 itu adanya di semester genap. Jadi Pak Basten, Pak Ifdi, Pak Kholi dan teman-teman yang hadir hari ini nanti akan ada pendadaran atau pengkayaan konsep dasar mengenai administrasi yang insya Allah akan menghadirkan guru besar yang expert di bidangnya. Setelah itu Bapak Ibu akan menempuh di semester 2. Di semester 2 ini karena masuknya Bapak Ibu di semester genap, Bu apakah mempengaruhi nilai, sistem dan lain-lain? Tidak Bapak Ibu ya. Jadi polanya di yang mundur ini dimajukan begitu. Karena kebetulan Bapak Ibu masuknya di semester genap, maka akan menempuh beberapa mata kuliah. Nah,
Kemudian setelah beres mata kuliah ini, di semester berikutnya, di bulan Juli Agustus, di semester ganjil, Bapak Ibu mata kuliah ini beres, tidak ada yang mengulang. Berikutnya teman-teman, Bapak Ibu bisa mengikuti perkuliahan berikutnya, yaitu di mata kuliah ini. Nah, saya memberikan gambaran awal agar tidak muncul pertanyaan, kenapa kok kami baru masuk tiba-tiba dapat medpen, tiba-tiba dapat mata kuliah yang ada di semester 2. Kurikulumnya seperti itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masuk di semester genap, maka Bapak Ibu akan masuk langsung ke semester 2. Berikutnya, di semester ganjil, di bulan Juli, Agustus, Bapak Ibu nanti baru mengikuti ini. Nah, begitu Bapak Ibu sudah mengikuti 24 SKS, ini kan ada SKS, di setiap mata kuliah ada SKS-nya, sebanyak masing-masing 3 SKS. Begitu Bapak Ibu sudah memenuhi 24 SKS, sudah lulus metodologi penelitiannya, sambil mengerjakan di semester ini, Bapak Ibu bisa sambil nyusun tesis, begitu ya, bisa sambil bimbingan. Jadi, Bapak Ibu saya jelasin dulu ya, ini mengenai proses perkuliahan. Jadi Bapak Ibu di S2 ini ada 2 tahapan. Tahapannya itu yaitu Bapak Ibu kuliah dulu semester 1, semester 2, dan semester 2 sampai semester 3, dan seterusnya Bapak Ibu sudah bisa mengajukan tesis. Nah, prosesnya Bapak Ibu akan ada yang namanya seminar proposal tesis dan ada ujian akhir tesis, cukup 2 kali sidang saja. Nah, apakah Bu DS2 ini ada selain tugas akhir tesis? Ada Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang senang lapangan, yang sedang mengadakan kegiatan, ini ada. Kami menyediakan tugas akhir selain dari tesis juga ada non-tesis berbentuk kegiatan. Untuk format, pedoman, dan lain-lain sudah kami sediakan. Mungkin di momen tertentu kami akan jelaskan lebih detail apa itu tesis, apa itu non-tesis. Namun di pertemuan hari ini kita lebih mendalami mengenai sistem pembelajaran begitu. Nah, jadi sudah bisa ya Pak Khalid ya, bisa 1,5 tahun. Ya, insya Allah bisa ya Pak Basten ya, Bu Lia ya. Insya Allah, Bu. Nah, Insya itu. Allah. Lawen dosen anu semangat ngejar-ngejar Pak Sukatno ya. Gitu ya. Tapi kembali lagi ke mahasiswanya, Bu, saya ini kok nggak bisa loh 1,5. Ya gimana bisa, tesisnya aja nggak dikerjain, masa dosennya harus mengerjakan? Kan seperti itu, begitunya. Jadi kalau dosen itu nggak mengerjakan, Bapak Ibu hanya memfasilitasi dan mengarahkan. Kalau dosen pembimbingnya semangat, mahasiswanya tidak semangat, ya sama saja. Begitu. Maka dari awal, Bapak Ibu, saya menyemangati agar lebih lari di start awal, begitu ya. Jangan sampai udah semester 3 baru deh mikirin gimana saya ngajuin judul dan lain-lain. Di awal-awal Bapak Ibu sudah mulai membuat rencana studi untuk penyelesaian S2 ini. Nah, ini mata kuliahnya ya Bapak Ibu, untuk mata kuliah di Insya Allah ini keunikan di STIA Banten Bapak Ibu, tadi bisa lulus dengan begitu cepat, 1,5 tahun. Bayangin kalau Bapak Ibu minimal S1 itu bisa lulus 3,5 tahun, S2 ini bisa 1,5 tahun gitu Pak Damar ya. Teka rasa ya, 1,5 tahun bisa lulus. Tapi tanyakan lagi pada diri Pak Damar, bisa nggak saya? Bisa, kalau Pak Damar semangat dan mau mengerjakan. Jadi jangan semangat aja ya, nggak dikerjakan. Ini hanya ngobrol santai aja Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu ini yang menarik. Bapak Ibu yang sibuk bekerja, yang katanya ada yang dari Jambi. Alhamdulillah mahasiswa STIA Banten ini rata-rata memang memiliki banyak sekali kesibukan, tetapi kami memfasilitasi. Tidak saklek banget Bapak Ibu harus kemudian datang ke kampus. Tapi sesekali untuk bisa ke kampus juga boleh. Jadi kami menyediakan yang disebut dengan hybrid. Hybrid ini kami menyediakan pembelajaran yang setiap waktu itu bisa online, bisa dengan offline, dengan komposisi 60% offline dan 40% secara online. Nah, berapa waktu belajarnya? Waktu belajarnya itu karena di sini ada 3 SKS, sebetulnya Bapak Ibu 3 SKS itu sebanyak, kalau satu SKS-nya itu 50 menit, maka kalau 3 SKS 150 menit ya, atau sekitar 3 jam. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Nah, ya, Bapak Ibu setiap minggu, karena di dalam satu semester itu ada sampai 6 mata kuliah, ada yang 7 mata kuliah. Jadi Pak Sukatno kalau mau kuliah nggak langsung 7 mata kuliah, tidak Pak. Jadi bertahap.
Kalau 7 mata kuliah khawatir ada tugas langsung 7 tugas. Waduh, keder gitu pasukan. Gitu ya. Jadi tenang Pak, di ST ini belajar santai tapi serius. Apa singkatannya? Sersan gitu. Serius santai. Nah, jadi Pak Muhammad Hidayat dan teman-teman yang hadir pada hari ini proses ini contoh di matriks pembelajaran pada satu semester, baik itu publik maupun bisnis. Jadi di setiap satu tahap itu kami membreakdown beberapa mata kuliah. Dan jadi satu minggu itu ada yang 2 MK, ada yang 3 MK. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ini juga kami melakukan sebetulnya kalau ketemu. Nah, normalnya itu kan 14 pertemuan. 14 pertemuan. Tapi kemudian Bapak Ibu, 14 pertemuan itu dipadatkan 100% jadi 50%. Jadi dalam satu pertemuan itu ada 2 sesi. Harusnya Bapak Ibu 14 minggu, Bapak Ibu cukup 7 minggu saja, ada pemadatan. Jadi Pak Muhammad Hidayat begitu absen langsung 2 kali. Begitu cepat Pak ya? Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, apakah ini memenuhi prosedur? Insya Allah memenuhi prosedur ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada bentangan salah satu contohnya di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada yang 1 MK diampu 1 dosen, ada yang diampu oleh 2 dosen. Tetapi baik itu diampu oleh 1 dosen maupun 2 dosen, semuanya itu ada 7 pertemuan, jadi ada pemadatan. Jadi sekali hadir Pak Sukatno, baik online maupun offline itu langsung 2 kali absen, begitu ya. Nah, dilihat masa studi, masa belajar juga akan lebih cepat gitu. Nah, jadi ini contoh salah satu semester yang memasuki di semester genap ini, Bapak Ibu. Ini ada 3 tahap ya, 3 tahap. Tahap pertama 7 minggu, kemudian tahap kedua sama juga 7 minggu, tetapi dengan waktu rentan yang berentetan tersiklus begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apakah di Setia Banten ini kemudian ada nilai seperti dengan S1 ada Bapak Ibu. Jadi inilah komponen nilai, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti semua komponen nilai ini terisi semua. Jangan sampai ketemu saya lagi bosan begitu ya. Ya Pak Damar ya. Jadi jangan sampai ada yang mengulang. Etikanya ada ya, kemudian kehadiran ada. Jadi kehadiran Bapak Ibu baik online maupun offline ini akan memiliki nilai bobot 10%. Kemudian Bapak Ibu mengerjakan tugas ada juga bobotnya, UTS ada bobotnya, UAS ada bobotnya. Jadi semua komponen ini ada 100% baik. Kalaupun misalnya punten Bapak Ibu, salah satu ini tidak terisi, biasanya akan nilainya jadi diharapkan semua ini terisi. Begitu. Bu, kalau dosennya ada 2, gimana nilainya? Saya mungkin ditambah dengan dosen berikutnya, masing-masing satu dosen itu satu satu pembagian tugas. Mohon maaf mungkin agak ini ya, saya jelasin ini lagi. Misalnya saya mengajar mata kuliah ini, saya jatahnya 4 kali pertemuan. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, nah minggu ketiga ini Bapak Ibu UTS. Nah, kebetulan yang ngajar saya ini adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, maka yang menilai UTS Bapak Ibu itu adalah saya. Nah, begitu pun ada dosen berikutnya, minggu keempat, kelima, keenam, ketujuh. Maka pertemuan ketujuh itu Bapak Ibu UAS. Kebetulan yang mengajar di pertemuan 4, 5, 6, 7 adalah dosen kedua, maka yang memberikan nilai itu adalah dosen kedua. Begitu aja ya. Jadi Bapak Ibu UTS dan UAS mohon untuk diisi secara lengkap agar Bapak Ibu tidak mengulang kembali. Kalau mengulang kembali harus tahun depannya, begitu ya. Harus tahun depannya sesuai dengan MK tersebut. Nah, Bapak Ibu, karena kita melakukan 2 sistem perkuliahan, baik itu secara online maupun secara offline, ini beberapa tata tertib yang harus diikutin oleh Bapak Ibu, berpakaian rapi dan sopan ya. Pak Sukatno nggak tahu ini pakai sarung gitu ya, yang penting pakai kemeja misalnya ya, Pak Sukatno ya. Nah, ke kampus usahakan berpakaian rapi, kemudian hadir, jangan sampai tadi dipanggil-panggil sama dosennya, Bapak Ibu hadir gitu. Dosennya malah yang nungguin mahasiswa begitu. Nah,
Ini soal etika juga mungkin ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau berhalangan hadir, konfirmasi ke dosen yang bersangkutan atau ke staf yang biasanya tadi Mbak Olvi yang jadi MC atau Mbak Puji atau Mbak Olvi ya. Kemudian jangan lupa mengisi daftar hadir karena daftar hadir tadi memiliki komponen nilai sebanyak 10%. Bapak Ibu jangan lupa selalu hadir. Karena Bapak Ibu di sini di record, harap untuk on cam Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ini Pak Damar meskipun ngantuk ya habis begadang tapi selalu on cam begitu ya. Ini akan selalu di record Bapak Ibu, di record yang akan dibagikan oleh tim Pasca ketika setelah mengikuti perkuliahan ini dan menjadi bahan laporan kami bahwa kami telah melaksanakan sistem perkuliahan. Kemudian tidak merokok, ya tidak merokok. Jadi kalau merokok di luar ruangan saja ya, atau tidak terpampang nyata kalau Pak Sukoto lagi merokok. Saya panggil lagi namanya karena memang yang muncul on cam ini Pak Sukatno. Baik, kemudian mengirimkan tugas dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu nanti akan dibuatkan WhatsApp grup biasanya ketika akan mulai perkuliahan, waktu, kemudian pelaksanaan apakah online dan offline, kemudian link Zoom-nya seperti apa, Bapak Ibu akan diberikan 3 hari sebelum perkuliahan. Jadi tidak usah bingung-bingung ini linknya mana gitu, pasti akan diinfokan beberapa hari sebelum perkuliahan dimulai. Begitupun dengan virtual background juga akan selalu diberikan oleh tim Pasca begitu. Nah, untuk e-learning, pengumpulan tugas, kemudian kehadiran, materi dan lain-lain akan dilihat di e-learning. Baik, Bapak Ibu, demikian proses pembelajaran. Mungkin sistem di STN ini sudah memiliki sistem pembelajaran aplikasi untuk mereport mata kuliah, materi, kehadiran, tugas, dan lain-lain akan dipaparkan oleh Mas Apriyadi. Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum saya tutup? Atau mau ditanya? Bu Lia, Bu Lia dari mana Bu Lia? Izin, Ibu, saya lihat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. DLH Ibu ya. Di Serang Ya, Ibu ya rumahnya. di Serang, ya betul. Sementara ini informasi yang dapat saya rasa cukup, Bu. Cukup siap. Pak Sanda ini, Pak Sanda kayaknya dari Lebak Bapak ya. Iya, Bu. Ya. Gimana Pak? Sudah oke ya? Siap mengikuti perkuliahan ya Pak? Alhamdulillah, Bu. Siap, semangat. Iya. Selalu luar biasa. Oke, luar biasa. Saya doain mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya lancar apapun ya. Kalau bisa Pak Sanda, Bu Lia, teman-teman bisa lulus 1,5 tahun. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain ya. Saya bisa lulus 1,5 tahun gitu. Bisa sambil Amin. Insya Allah, Bu. ya, Bismillah aja. Bismillah, mudah-mudahan dimudahkan. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan singkat secara teknis proses pembelajaran untuk Bapak Ibu memasuki perkuliahan di Pasca Sarjana. Sekali lagi saya dari Kaprodi, selamat datang bergabung menjadi keluarga besar. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu meskipun online, Bapak Ibu bisa main di Pasca Sarjana. Ada hal yang mau ditanyakan dan lain-lain silakan datang ke sini. Kami dengan senang hati melayani Bapak Ibu. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun lain-lain yang tidak disengaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas paparannya. Selanjutnya langsung saja pemaparan terkait teknis pengisian data mahasiswa dan tutorial penggunaan e-learning Setia Banten oleh Kasubag IT dan Perpustakaan kepada Bapak Apriyadi ST. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Apriyadi, Subag IT dan Perpustakaan di STA Banten. Langsung aja ya, biar nggak lama karena materi saya ini cukup
banyak gitu kan. Ada dua aplikasi yang saya akan jelaskan ke Bapak dan Ibu teman-teman semuanya gitu kan. Karena kita sama-sama mahasiswa gitu kan. Kebetulan saya juga mahasiswa Setia Banten, pasca sarjana Setia Banten gitu kan. Lagi nyusun tesis kebetulan. Kalau saya tinggal nyusun tesis. Gitu. Nah, izin share screen. Eh, nah, untuk teman-teman, kebetulan kalau kuliah di Setia Banten itu untuk materi, terus absen, terus UTS, tugas, itu kebanyakan menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya itu adalah e-learning. Nah, nanti untuk absennya di e-learning, untuk tugasnya ada di e-learning, uploadnya. Kemudian ada juga rekaman eh, hasil kuliah, gitu kan? Hasil kuliah di e-learning. Gitu. Nah, untuk masuk ke e-learningnya, Bapak dan Ibu teman-teman semua, masuk ke website Setia Banten. Saya cari aja di Google. Ini terlihat ya share screen saya? Terlihat Pak, terlihat. Lihat, Nah, lihat. kita masuk ke website Setia Banten. Nah, kita pilih e-learning. Nah, yang perlu dicatat adalah untuk username itu NIM. NIM Bapak dan Ibu teman-teman semua ya. Jadi saya kasih contoh, saya lupa NIM saya lagi ya. Saya pakai pinjam aja punya eh, Tholp ya. Saya pinjam, salah. Saya pinjam NIM-nya punya Tholp. Nah, saya lupa NIM saya. NIM huruf kecil semua ya, Bapak dan Ibu. Misalkan MP 20242050. Nah, NIM ini setiap mahasiswa akan berbeda-beda ya. Nah, kalau jurusannya publik pasti depannya MP. Kalau mahasiswa yang bisnis ininya MB. Untuk password passwordnya MHS at 123. M-nya huruf besar, jadi hanya M-nya saja yang huruf besar. Tuh. Jadi passwordnya M huruf besar HS at 1234. Nanti akan di-share passwordnya oleh tim dari Pasca Sarjana Teh Olvi dan Teh Puji ya. Nah, username, saya ulangi lagi, username-nya itu adalah NIM, ini MHS at 1234, M-nya saja yang huruf besar. Kemudian login. Oke, MP, huruf kecil semua ya. MHS at 1234. Nah, ini sudah masuk. Ini e-learning Setia Banten, bentuknya seperti ini. Nah, setelah masuk eh, e-learning, nah hal yang pertama kali dilakukan adalah kita harus masuk ke mata kuliah yang kita ikuti. Nah, untuk masuk ke mata kuliah yang kita ikuti, kita bisa cari berdasarkan nama mata kuliah atau berdasarkan kelas. Kalau misalkan berdasarkan nama mata kuliah ya kita tinggal ketikkan misalkan analisis. Ya, analisis adalah analisis. Oke, kalau lebih gampang lagi, lebih lengkap. Nah, misalkan analisis pengembangan lingkungan dunia usaha dan dunia industri. Nah, kita klik mata kuliahnya. Nah,
Bisa dicari berdasarkan mata kuliah, bisa juga dicari berdasarkan kelas. Nah, nanti akan dikasih tahu oleh Teh Puji, misalnya kelasnya adalah MB 241 untuk yang bisnis, MP 241 untuk yang publik. Gitu. Nah, ini dicari berdasarkan eh, nih. Nah, saya akan kasih contoh beberapa kali lah ya. Yang pertama contohnya kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, ini bisa langsung dipraktekkan ya, Bapak dan Ibu. Ini untuk enrollment key-nya, nih, enrollment key-nya itu MHS biasa, M-nya huruf huruf besar, HS-nya kecil, add, kemudian kelasnya ini. Kelas yang ini kita copy aja sini. Terus kita enroll. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini kebetulan masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena ini mata kuliah baru ya. Mata kuliah baru. Oke. Setelah masuk, biasanya di sini ada absen. Kita coba ke mata kuliah berikutnya. Nah, untuk enroll itu hanya satu kali di awal kuliah saja. Untuk selanjutnya nggak usah enroll ya. MB 241. Nah, analisis pengembangan lingkungan. Nah, M-nya huruf besar, HS, enroll kayaknya, set, kelasnya ini. Kelasnya, kita copy ke sini. Enroll. Nah, ini contohnya yang sudah lengkap. Di sini ada informasinya. Gitu. Yang namanya mahasiswa, mungkin Bapak dan Ibu udah kuliah udah lama banget lah ya. S1 kan 4 tahun, rata-rata 4 tahun atau lebih lah, 3 tahun setengah atau lebih gitu kan. Jadi kalau yang namanya mahasiswa ya kita harus rajin-rajin membaca lah ya. Nah ini eh, ada informasi, kemudian di sini ada daftar hadir. Nah untuk daftar hadir ini kita klik. Nih, saya kasih contoh. Nah di hari ini contohnya ya, hari ini tanggal 22 Februari ada perkuliahan jam 2, gitu kan. Nah, di sini ada tombol submit. Nah, untuk absen kita tinggal klik tombol submitnya, gitu. Nah, kalau di luar jam kuliah, tombol submitnya ini tidak akan muncul, gitu ya. Jadi tombol submit akan muncul hanya di jam kuliah. Contohnya ini tanggal tanggal sekarang jam 2 sampai jam 4 siang. Nah, baru tombol submitnya muncul. Kita klik submit. Ini hanya contoh ya. Nah, setiap pertemuan itu akan terrecord 2 sesi ya. Terrecord 2 sesi. Oke. Setelah absennya selesai, nah kita cek lagi nih, apakah sudah ada, kita klik tadi di judul mata kuliahnya. Nah, kita cek nih, apakah materi ini sudah ada dari dosennya atau belum gitu ya. Kalau sudah ada, udah bisa langsung di-download, di-download ya, di-download saja. Dan bisa kita baca di rumah gitu ya. Ini materinya. Ini contoh saja. Jadi tinggal diklik materinya, kemudian download. Nah, ini contoh hasil rekamannya. Ini contoh hasil rekaman. Kita tinggal putar. Jadi kalau ada tugas, sebenarnya Bapak dan Ibu lebih mudah gitu. Ada tugas, ada UTS, ada UAS gitu kan. Lebih mudah. Jadi kalau misalkan lupa, ya kita tinggal putar ulang lagi aja di videonya ini. Nah, ini untuk pertemuan kedua materi sama rekamannya. Biasanya setiap habis perkuliahan itu pasti ada rekaman perkuliahannya. Ini. Nah, kemudian kalau ada tugas, ini kebetulan tidak ada tugas ya. Nah, biasanya tugas sama UTS nggak jauh beda sih ya. Kita coba yang UTS. Kita klik ujian tengah semester. Nah, untuk ujian tengah semester, ketika kita sudah klik ujian tengah semesternya, maka akan muncul di sini soalnya nih. Soal UTS analisis pengembangan lingkungan. Kita klik, kita download, ya, kita download, terus kita buka, kita kerjakan di Word. Setelah kita kerjakan di Word,
hasil Word-nya kita upload di sini. Add submission. Tugas, UTS, UAS biasanya sama seperti itu. Kita add, kemudian kita kirimkan hasil ujiannya. Diklik upload, pilih file hasil tugasnya, misalkan hasil tugasnya yang ini, open, contohnya gitu, terus kita klik upload. Nah, kalau udah muncul di sini, baru kita klik save. Nah, nah ini bukti bahwa sudah terselesaikan. Biasanya tanggal uploadnya ada. Nah, ada tanggal uploadnya, ada penjelasannya di sini. Oh, saya terlambat nih. Terlambat 35 hari, 15 jam. Kan? Jadi sebenarnya waktu dari ujian atau waktu pengerjaan tugas itu sudah dibatasi oleh sistem, gitu ya. Kalau di S1 biasanya sistemnya langsung menutup, tapi kalau di S2 itu ada toleransi, gitu ya. Nah, tapi jangan sampai lewat juga gitu. Jangan kita memanfaatkan toleransinya, menurut saya gitu ya. Kita manfaatkan ini. Karena ada beberapa dosen yang jika mengerjakannya tepat waktu, maka nilainya eh, bagus gitu ya. Tapi kalau tidak tepat waktu, biasanya akan mengurangi nilai, gitu kan? Gitu. Karena kan komponen nilai itu ada 5 ya, ada etika, ada kehadiran, ada tugas, UTS, dan UAS gitu kan. Kalau kita sering terlambat mengerjakan tugas atau UAS, berarti kan etika kita kurang bagus. Biasanya nilai etikanya akan turun. Tuh. Kemudian setelah UTS-nya selesai, ya kita tinggal menunggu nilainya ya. Menunggu nilainya. Oke, kita klik lagi analisis pengembangan usaha. Nah, untuk UASnya juga sama. Jadi sebenarnya sesimpel itu e-learning kita gitu ya, hanya absen. Kalau ada materi kita bisa download buat dipelajari di rumah. Kalau ada video kita bisa eh, putar ulang video pada saat kita kuliah, gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau ke mata kuliah berikutnya, kita tinggal klik My Course gitu. Kita tinggal klik My Course. Nah, di My Course ini ada ada dua yang sudah kita ikutin. Yang pertama analisis pengembangan lingkungan, yang kedua metodologi penelitian gitu. Nah, kalau mau kita masuk ke mata kuliah yang kedua, berarti kita tinggal klik yang metodologi penelitian gitu, di My Course gitu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu buat teman-teman. Berarti Nanti kita untuk udah bisa masuk ke akun ya, ke masuk. ya gimana Pak Valid ya. Sekarang udah bisa masuk juga. Kita coba. Hari ini sudah bisa enroll gitu kan untuk mata kuliah metodologi penelitian administrasi untuk publik dan governance publik. Jadi ada dua mata kuliah. Untuk yang bisnis ada metodologi penelitian sama data science, pemodelan bisnis dan platform digital. Itu untuk hari ini hanya bisa enroll saja gitu ya. Karena untuk absennya nanti bisanya di pas kuliah. Gitu. Kalau di enrollnya dari hari ini juga boleh sih. Nanti pas pertama kali kuliah ya kita tinggal login terus pilih My Course aja gitu. Berarti hari ini juga udah absen ke e-learning. Kalau hari ini belum absen ke e-learning ya. Karena kan belum mulai kuliah ya. Karena kan tadi saya kasih info di awal bahwa absensi hanya bisa pada saat perkuliahan. Kalau ini kan bukan perkuliahan ya, jadi nggak ada di absen. Tuh, absennya dari Teh Puji kalau hari ini. Manual dari Teh Puji ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Izin, Pak. Boleh, ya silakan Pak Eh, Muhammad Hidayat ya. iya, Pak. Tadi Pak untuk terkait untuk passwordnya tadi Pak, kebetulan tadi jaringan saya tiba-tiba itu Pak hilang, Nah, jadi kurang jelas untuk terkait untuk password. password username-nya masuk ke e-learning itu username-nya itu NPM huruf kecil semua ya. Kan jurusannya apa? Muhammad Hidayat. Bisnis Pak. Bisnis misalkan MB 2024200009 contohnya seperti itu ya. Itu username-nya huruf kecil semua, kemudian password-nya M huruf besar MHS at 1234. Udah ada dikirim di Nah, ya di grup biasanya dikirim oleh Puji ya atau Teh Olvi. Pak mau nanya Pak. Ya, boleh. Pak Damar dari Lebak ini untuk terkait absensi kehadiran pada saat mata kuliah Pak. Ya. Itu kita ada absen datang dan absen pulang atau gimana Pak? Absennya hanya satu kali saja. Absennya hanya satu kali di jam kuliah. Misalkan teman-teman kuliahnya jam 8 sampai jam 11 contohnya gitu. Atau jam 8 sampai jam 12. Maka bisa absen jam 8 boleh, jam 9 boleh kita absen. Pokoknya di jam-jam itu aja. Hanya jam 8 sampai jam 12. Terserah mau absennya jam 11, asal jangan lewat dari jam 12. Kalau sudah lewat dari jam 12, sudah tidak bisa absen. Gitu. Jadi sesuai mata kuliahnya. Kalau misalkan hari ini mata kuliahnya metodologi penelitian jam 8 sampai jam 12. Ya kita absen aja dulu jam 8-nya atau jam 9 kita absen. Hanya satu kali aja. Satu kali nggak ada absen datang, nggak ada absen pulang gitu. Makasih Pak. Jadi hanya satu kali saja absen. Pak, mohon izin Pak, masuk Pak. Boleh, silakan. Mohon izin. Pak, mungkin terima kasih atas materi yang sudah disampaikan terkait e-learning dan yang lainnya. Mungkin dari saya lebih ke mungkin jangan bosan-bosan untuk mengingatkan terkait misalkan untuk absen, pembelajaran dan sebagainya. Mungkin lebih intens lagi lah dari pihak kampus untuk mengingatkan terkait hal tersebut karena mungkin mungkin dari kesibukan dan sebagainya, dari keterbatasan IT dan sebagainya dari kami, karena belum pernah kami alami juga ya di sarjana S1 seperti ini gitu Pak ya. Jadi mohon paling lebih ke intens untuk informasi-informasi seperti itu aja Pak. Ya, terima Ya, kasih Pak. insya Allah ya. Bapak dan Ibu pantau aja grup WA-nya gitu kan. Grup WA-nya biasanya Teh Puji, Teh Oki itu selalu share di grup gitu kan. Termasuk waktu saya kuliah pun walaupun saya kerja di Setia Banten, Teh Puji itu selalu ngingetin lewat WA, Mas tugasnya belum, paling lambat besok loh gitu, paling lambat 2 hari lagi gitu. Dan itu ke semua mahasiswa biasanya di share baik di grup atau Japri gitu. Kalau yang tinggal 1 atau 2 orang biasanya di Japri, tapi kalau masih banyak biasanya di grup itu Teh Walpi itu sama Teh Puji selalu ngingetin gitu. Itu eh, Siap, Insya siap. Allah kita bantu ya, kita bantu mengingatkan gitu. Nah, yang terpenting gini, kalau eh, tugas gitu kan, UTS, UAS gitu kan, karena kan setiap Banten ini kan harus laporan ke Dikti ya, harus laporan ke Dikti. Nah, diusahakan eh, setelah setelah perkuliahan selesai, semuanya itu sudah teman-teman kerjakan gitu, baik tugasnya, UTS-nya, UAS-nya itu sudah dikerjakan gitu. Ketika mata kuliahnya sudah selesai. Jangan sampai setelah lewat semester baru mengerjakan. Karena kita juga harus laporan ke Dikti kan. Kita jadi harus laporan ke Dikti. Karena ada beberapa teman-teman yang sudah diingatkan juga, tapi belum mengerjakan gitu. Dan itu pasti kita tinggalkan dulu gitu ya. Kayak yang angkatan sekarang tuh ada 1 2 orang yang kita tinggalkan. Kita kan nggak mungkin mengorbankan teman-temannya yang rajin gitu kan. Harus nunggu 2 orang. Pasti kita tinggalkan dulu. Jadi kalau bisa eh, sempatkan eh, bikin tugas, bikin tes, bikin UAS gitu.
Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak, saya mau ke materi yang berikutnya. Bisa dilanjut, Pak. Ya, terima kasih. Saya lanjut ke materi selanjutnya ya. Untuk materi selanjutnya, eh, materi selanjutnya adalah terkait dengan biodata Bapak dan Ibu, gitu ya. Biodata mahasiswa baru yang akan kita laporkan ke Dikti. Nah, Bapak dan Ibu diwajibkan mengisi yang namanya portal data mahasiswa. Nah, caranya kita masuk ke website Setia Banten, kemudian pilih data mahasiswa. Untuk username dan password, ini berbeda dengan e-learning ya. Ini username-nya itu, sorry, username-nya NPM, tapi passwordnya ini sesuai yang nanti akan di-share oleh Teh Puji ya. Nah, ini username-nya NPM, passwordnya nanti di-share oleh Teh Puji. Kemudian klik login. Nah, setelah kita masuk ke website-nya, setelah login, kita masuk ke edit profil. Nah, di edit profil ini sebenarnya sudah ada penjelasannya semua nih. Untuk NPM ini sudah tidak bisa dirubah. Untuk nama ini nama lengkap wajib sesuai dengan ijazah asalnya gitu. Nah, misalkan kalau di ijazah asalnya tidak sama dengan di sini, segera rubah kan ijazah S1 berarti ya. Kita samakan dengan ijazah S1. Pak, kalau ijazah S1 dengan KTP berbeda, ikut yang mana? Ikut yang ijazah aja. KTP-nya langsung dirubah sesuaikan dengan ijazah gitu ya. Nah, kalau di KTP-nya ada gelar, misalkan Ovi Febriani SAB, gitu kan. Nah, kalau bisa diproses ke Disdukcapil, gelarnya dihilangkan. Kenapa? Karena kedepannya akan eh, kesulitan gitu. Eh, contohnya ada beberapa alumni kita yang kebetulan guru gitu ya, di KTP-nya itu ada gelarnya, itu berbeda dengan di ijazah. Nah, itu jadi permasalahan karena di ijazah kan tidak ada gelar ya, tidak ada gelarnya gitu kan. Adanya cuma Alfi Febriani gitu. Tapi kalau di KTP ada gelarnya, gitu, ada SAB-nya. Nah, itu harus diperbaiki. So, makanya dari sekarang harus disamakan tuh antara ijazah dengan KTP. Yang dirubah yang mana KTP-nya? Karena lebih mudah merubah KTP karena ijazah itu tidak ada pengganti ijazahnya ya. Nah, jenis kelamin. Nah, ini kan salah jenis kelaminnya. Kita rubah nomor KTP, kita input nomor KTP sesuai dengan nomor KTP-nya. Masuk. Nah, kemudian NISN. NISN bagi yang punya NISN ketika SMA. Kalau yang nggak punya, kita isikan 0 sebanyak 10 kali. Ini udah ada contohnya. Jika tidak, diisi dengan 0 10 kali. Kalau nggak, ini aja copy nih. Copy, paste di sini. Kemudian NPWP. NPWP diisi tanpa titik, koma, atau strip. Nah, kalau sekarang NPWP itu kan sama dengan nomor itu ya, nomor KTP. Masukin nomor KTP-nya di sini. Nah, kemudian kewarganegaraan kita isi, seleksi mandirinya, jalur masuknya seleksi mandiri, ini sudah biasa saja. Tempat lahir kita masukkan sesuai dengan ijazah, misalkan Pandeglang. Terus tanggal lahir kita isi, sesuaikan bulan lahir dan tahun lahir. Agama Islam, kemudian kecamatannya kita cari aja kan kecamatannya muncul Kabupaten Pandeglang, alamat lengkapnya diisi, KT RW-nya diisi, kelurahannya diisi, kode posnya diisi,
Jenis tinggal. Nah, jenis tinggal kalau kita tinggal sendiri berarti kita klik lagi. Kalau di rumah sendiri ya. Kalau bersama orang tua kita klik bersama orang tua. Kemudian alat transportasi kalau kita berangkat ke kampus naik apa, kalau kendaraan pribadi kita pilih kendaraan pribadi. Pilihannya banyak ya. Kalau sepeda motor naik sepeda motor atau yang lainnya. Kalau naik angkot ya kita pilih aja naik angkutan umum. Gitu. Nomor telepon, nah nomor telepon ini bukan nomor handphone ya. Jadi kalau di rumahnya nggak ada telepon, kosongkan aja. Ini nomor handphonenya diisi, kemudian emailnya diisi. Kemudian jenis pendaftarannya diisi. Biaya kuliahnya mandiri, beasiswa tidak penuh atau beasiswa penuh. Kalau mandiri bayar sendiri berarti kita pilih mandiri. Terus biaya masuk berapa nih totalnya? Misalkan 5.400.000 contohnya. Kemudian nik ayah kita isi. Pak, kalau orang tuanya sudah meninggal dan kita nggak punya niknya gimana? Ya udah kosongkan aja nggak apa-apa. Terus namanya, tapi namanya kan ada ya. Namanya kita isikan. Nama ayah. Tanggal lahir ayah, kalau teman-temannya ingat, dimasukkan juga. Pendidikan terakhir ayah dipilih. Pekerjaan ayah juga. Nah, kalau sudah meninggal, di pekerjaannya pilih sudah meninggal. Ya. Jadi di pekerjaan, kalau yang sudah meninggal, pilih sudah meninggal. Penghasilannya dipilih juga. Nik ibu juga sama. Kalau masih ada, diisikan aja. Pinjem fotokopian KTP-nya gitu ya. Tinggal dimasukkan niknya, nama ibu kandungnya. Nah, nama ibu kandungnya harus sesuai dengan yang ada di kartu keluarga Bapak dan Ibu. Di kartu keluarga kan ada nama ayah, nama ibu. Nah, kalau beda, itu jadi masalah lagi ke depannya. Ketika ada perbaikan data mahasiswa itu nama ibu berbeda, nantinya nggak akan bisa dilanjut perbaikan datanya. Gitu. Karena nama ibunya berbeda. Atau ketika jadi dosen atau jadi guru, kan, itu diminta nama ibu kandung. Nanti nama ibu kandung berbeda dengan kartu keluarga. Pasti ada penjelasan seperti itu. Makanya harus sama dengan yang ada di kartu keluarga ya. Tanggal lahir ibu, pendidikan ibu, penghasilan, kerjaan ibu. Sama, kalau yang sudah meninggal, pilihnya di pekerjaan itu sudah meninggal. Nah, untuk wali, ini tidak wajib diisi ya. Nah, kalau sudah semuanya diisi, klik submit. Sampai nanti muncul berwarna hijau. Ini karena saya nggak isi semua, kan ini hanya contoh ya. Maka kalau kita klik submit ini, kita harus ngisi nih yang merah-merah ini. Yang merah-merah wajib ini kita harus isi dulu. Gitu. Jadi ini harus diisi dulu secara lengkap. Baru bisa kita submit. Kalau belum secara lengkap ya kita klik submit. Gini ya nggak akan bisa gitu. Ya. Itu cara mengisi portal data mahasiswa. Ini hanya satu kali ketika Bapak dan Ibu di awal perkuliahan ya. Kalau nggak ngisi gimana? Ya nggak akan terdaftar di PDDikti gitu. Dan nggak akan keluar ijazahnya nanti ketika lulus gitu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Mohon izin Pak, Ya, boleh. izin masuk. Boleh ya, silakan. Ini Pak, kebetulan kan ayah saya sudah almarhum, sudah Ya. meninggal. Itu apa di nama orang tua cukup namanya tanpa dalam kurung almarhum, apa seperti apa Pak? Ya. Itu Nggak untuk usah yang ada untuk di nama nama orang orang tua. tua. Untuk di nama orang tua itu nggak usah ada almarhumnya ya, cukup namanya aja gitu. Cukup namanya. Nggak usah pakai gelar juga. Walaupun Jadi sudah meninggal ya. ya,
cukup nama aja. Yang penting nanti di pekerjaannya dipilih sudah meninggal. Pak mau nanya Pak, Ya, boleh, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. ini untuk pengisiannya ada batas atau tenggat waktunya enggak? Ya, ada batas waktunya ya. Biasanya kita kasih waktu itu, Teh Puji, seminggu apa 2 minggu, Teh? Seminggu ya Mas, karena 1 minggu ya? cuman 20 ini mahasiswa. Ya, kita kasih waktu hanya 1 minggu gitu. Ya kalau lewat dari 1 minggu ya pasti diteleponin sama Teh Puji. Sama satu lagi Pak, ini kan kadang kita tangan tuh terlalu cepat Pak. Kita submit aja. Kalau ada perubahan data yang sedikit misalnya, gimana itu? Kalau perubahan datanya hanya kesalahannya di jenis kelamin, nomor KTP, itu tinggal konfirmasi aja ke kita ya. Tapi kalau kesalahannya ada di nama, nah itu teman-teman harus siapkan persyaratannya, scan ijazah terakhir, scan KTP, scan akte kelahiran, gitu. Sama scan kartu keluarga, itu yang asli semua di scan. Tapi kalau hanya di jenis kelamin, nomor KTP, NISN gitu kan, atau nama ayah, kecuali nama ibu ya. Kalau nama ibu harus pakai persyaratan. Tapi kalau nama ayah itu bisa langsung kita rubah. Jadi ada beberapa data yang harus menggunakan persyaratan, ada juga beberapa data yang tinggal konfirmasi aja ke kita rubah langsung. Siap, siap. Tapi Makasih, Pak. kalau misalkan selama 1 minggu itu misalkan kita kasih waktu 1 minggu nih, sekarang ngisi, terus besok ada perubahan ya, tinggal dirubah dulu aja gitu. Kecuali kalau udah lewat dari 1 minggu ya, pasti udah kita laporkan ke Dikti. Gitu. Kalau belum 1 minggu ya dirubah dulu aja di sistemnya di sini. Ada lagi? Nah untuk tata caranya kalau misalkan lupa, nanti bisa putar ulang hasil rekaman hari ini, bisa diminta ke Teh Puji ya Teh Puji. Iya. Masalahnya keperluannya apa? Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? NISN sama NIM beda. NISN sama NIM beda. Kalau NISN itu yang dari SMA. Maksudnya wajib diisi. Iya, wajib diisi. Kalau yang nggak punya NISN diisi 0000 sebanyak 10 kali. Kosong sebanyak 10 kali diisi itu aja kalau nggak punya NISN waktu SMA. Kayaknya angkatan kita itu belum ada deh NISN ya. Soalnya angkatan Puji ya, Puji mungkin udah ada NISN sih. Betul, nggak ada. Mungkin angkatan kita belum ada, Pak. Iya, Pak. Belum ada, Pak. Ya diisi kosong aja sebanyak 10 kali. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ini Pak izin buat mastiin aja sih Pak, buat Boleh. NISN-nya bisa dicek langsung gitu. Barangkali ada, nanti kita bilang nggak ada, ternyata ada gitu. Itu Ya, aja sih. kalau yang bisa dicek langsung di ijazah SMA-nya ya. Biasanya kita cek di ijazah SMA-nya. Ya, ada lagi? Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan terkait pengisian data akun portal mahasiswa. Sejauh ini Iya. cukup. Terima kasih, Pak. Cukup Pak, cukup Bu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya, tadi terkait dengan e-learning dan portal data mahasiswa. Selamat bergabung di ST Banten ya. Selamat bergabung di ST Banten. Semoga masuknya bareng-bareng, lulusnya juga bareng-bareng ya. Tapi jangan sampai telat gitu lulusnya gitu. Bareng-bareng itu di awal gitu ya. Sehat-sehat selalu buat teman-teman. Saya kembalikan ke Teh Puji. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Mas Apri atas paparannya. Selanjutnya Bapak Ibu terakhir informasi dari bagian perpustakaan yang akan disampaikan oleh Mbak Ani Mariani SAP. Saya persilakan.
Terima kasih, Mbak Puji. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Cukup Terdengar, terdengar. Bu. Betul sekali. Jelas, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung di Setia Banten sebagai mahasiswa baru pasca sarjana tahun 2024-2025. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Ani Mariani SAP dari Perpustakaan Setia Banten. Dalam acara sosialisasi pengisian dan mahasiswa dan sistem pembelajaran pasca sarjana Setia Banten tahun 2025 ini, saya mau sedikit memperkenalkan perpustakaan pada Bapak Ibu sebagai mahasiswa baru di Setia Banten. Mbak Puji, maaf, boleh minta tolong di share screen? Baik, Bapak Ibu, Sudah. di Perpustakaan Setia Banten sendiri, kita ada 3 staf yang mengelola Perpustakaan Setia Banten. Yang pertama yaitu ada Bapak Apriyadi, next ada Mas Apriyadi Eskom ya sebagai Kasubag Perpustakaan, dan kemudian saya sendiri, kemudian dengan ada Bapak Ali Junaidi. Nanti Bapak Ibu ketika berkuliah di Setia Banten, jika misalkan berkebutuhan terkait tentang referensi dan yang lainnya, bisa menghubungi kami. Selanjutnya, Mbak. Next. Perpustakaan Setia Banten tentunya sebagai penyimpanan dan penyebar informasi ilmiah ya, di sini di perguruan tinggi wajib harus ada perpustakaan sebagai penyimpan karya ilmiah itu tersendiri. Alhamdulillah Perpustakaan Setia Banten sudah terdata pada data Perpustakaan Nasional pada laman www.perpusnas.go.id dengan memiliki NPP 3601252B00001. Kemudian Perpustakaan Setia Banten juga alhamdulillah sudah tergabung dalam Indonesia One Search atau IOS pada kegiatan koordinasi dan advokasi dengan mitra jaring One Search di DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Perpusnas. Selain itu, kita juga sudah bergabung dengan FPPTI wilayah Banten demi meningkatkan pengembangan perpustakaan. Next, Mbak. Next. Lanjut aja, Mbak. Untuk mempersingkat waktu, visi dan misi tentunya visi perpustakaan adalah menjadi sumber informasi yang unggul di bidang ilmu administrasi publik maupun ilmu administrasi niaga ya. Misi perpustakaan tentunya menyediakan, mengolah, terus mengemas, mengawat, mengadakan, terus memanfaatkan teknologi, apalagi sekarang ada AI, tentu untuk meningkatkan sumber informasi yang mendukung para mahasiswa atau pemustaka yang ada di lingkungan perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten dalam bidang administrasi dan administrasi publik dan administrasi niaga. Lanjut. Tupoksinya tentu sebagai tadi menghimpun, mengolah, menyimpan, melayani, melestarikan sumber-sumber informasi, tujuannya memenuhi keperluan pemustaka, menyediakan jasa peminjaman, kemudian menyediakan jenis informasi dan yang lainnya. Next. Nah, untuk layanan perpustakaan sendiri, Bapak Ibu, kita ada layanan sirkulasi, di mana Bapak Ibu bisa meminjam, mengembalikan, atau memperpanjang, termasuk nanti proses keanggotaan, gitu. Karena ini mahasiswa baru ya, Bapak Ibu, seperti apa nanti proses keanggotaannya, nanti saya jelaskan. Kemudian layanan referensi, di mana layanan ini adalah sebagai bahan rujukan Bapak Ibu mungkin nanti mengerjakan tugas seperti apa, bisa langsung ke perpustakaan
meminta bantuan kepada kami terkait referensi-referensi yang Bapak Ibu butuhkan gitu. Layanan referensi ini misalkan layanan penelusuran buku atau tesis ya, jurnal dan yang lainnya. Selanjutnya ada layanan gerai literatur di mana ada koleksi skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan laporan magang. Kemudian ada layanan koleksi serial seperti majalah, jurnal ilmiah, dan lainnya. Selain layanan-layanan tadi, kita juga ada layanan nanti mungkin di semester akhir Bapak Ibu ada wajib menyumbangkan buku ya ke perpustakaan. Nah, itu juga sebagai layanan kami dan yang lain-lainnya. Kemudian next. Jadwal pelayanan perpustakaan dari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 4 WIB dan hari Sabtu dari pukul 8 sampai pukul 21 WIB. Selanjutnya. Next, Mbak Puji. Oke, proses menjadi anggota perpustakaan tentunya harus mahasiswa aktif di Setia Banten, mempunyai KTM, mengikuti akun Instagram perpustakaan, kemudian mengikuti peraturan dan tata tertib perpustakaan, dan mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu sah menjadi anggota perpus. Namun, untuk mahasiswa pasca sarjana, kita ingin mempermudah ya Bapak Ibu. Jadi, untuk keanggotaan mahasiswa pasca sarjana ini, insya Allah Bapak Ibu nanti saya infokan, datanya saya nanti mintakan ke Mbak Puji atau Mbak Olpi. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu mau ke perpustakaan, tinggal isi daftar kunjung aja, Bapak Ibu sudah menjadi anggota perpustakaan. Jadi nggak usah ribet harus ngisi formulir dan yang lainnya. Kita permudah untuk mahasiswa pasca sarjana. Next, Mbak. Untuk peraturannya, nah sebelum memasuki ruang perpustakaan tentu mahasiswa harus wajib mengisi daftar hadir atau daftar kunjung di komputer layanan perpustakaan. Kemudian ketika mengisi ini wajib ya harus mengingat NIM Bapak Ibu masing-masing karena berbeda ya. Itu sebagai apa namanya ya, sebagai identitas mahasiswa di Setia Banten harus ingat NIM-nya ya Bapak Ibu. Kemudian koleksi bahan pustaka yang tersedia dapat dipinjam oleh Bapak Ibu setelah menjadi anggota perpustakaan. Nah, kemudian semua anggota perpustakaan apabila terlambat mengembalikan itu akan didenda sebesar 1.000 per hari atau per buku. Jika Bapak Ibu misalkan meminjam 2 buku berarti perharinya sudah kena denda 2.000 begitu. Kemudian koleksi bahan pustaka yang dapat dipinjam hanya buku. Kalau misalkan untuk tesis, disertasi atau bahkan skripsi itu tidak dapat dipinjam ya Bapak Ibu. Paling nanti saya berikan file-nya saja begitu. Kemudian setiap pengunjung dilarang makan, minum, apalagi merokok di ruang baca. Setelah dibaca harap simpan bukunya di atas meja saja, tidak usah dimasukkan ke rak. Kemudian selama proses peminjaman buku adalah tanggung jawab peminjam. Jika ada kerusakan atau kehilangan, Bapak Ibu wajib mengganti sebesar buku yang rusak atau hilang tersebut. Kemudian setiap pengunjung diwajibkan menjaga kebersihan, ketertiban, serta kerapihan di ruang baca. Next, Mbak Puji. Oke, sedikit menjelaskan terkait koleksi perpustakaan, kita ada 2.730 judul dengan 5.084 eksemplar yang Bapak Ibu bisa pinjam. Kemudian ada buku braille, di sini ada buku braille karena di kita ada mahasiswa tunanetra ya Bapak Ibu, jadi kita sediakan untuk mahasiswa tunanetra sebanyak 32 judul dan 103 eksemplar. Kemudian ada jurnal, ada majalah juga, kemudian tentunya ada skripsi, tesis, dan disertasi, laporan magang, dan e-book yang bisa Bapak Ibu akses melalui handphone. Next. Data pengunjung dan anggota perpustakaan, 92% anggota perpustakaan adalah mahasiswa, 3%-nya karyawan, kemudian 5%-nya dosen. Untuk jumlah pengunjungnya setiap tahun itu fluktuatif ya Bapak Ibu, tidak terus meningkat. Next. Penghargaan yang pernah didapatkan oleh Perpustakaan Setia Banten adalah yang pertama penghargaan terbaik, kedua LLT Wilayah 4 dalam pendataan koleksi perpustakaan perguruan tinggi pada katalog digital perpustakaan pada tahun 2023. Kemudian mendapatkan hibah buku sebanyak 1.000 eksemplar dan unit komputer dari Perpusnas pada tahun 2022. Next.
tampilan situs webnya. Bapak Ibu bisa lihat nanti, misalkan kalau mau lihat perpustakaannya, Bapak Ibu tinggal masuk ke Setia Banten, kemudian cari perpustakaan dan diklik aja perpustakaannya, nanti akan muncul layanan seperti ini. Bapak Ibu bisa mencari misalkan koleksi e-booknya mau e-book apa. Cuman karena mungkin e-book kita jumlahnya masih sedikit, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau misalkan kurang jelas bisa langsung aja datang ke perpustakaan ya. Next. Galeri perpustakaan, ini ruang bacanya Bapak Ibu. Kebanyakan koleksi di STA Banten itu adalah skripsi Bapak Ibu, dan buku untuk tesisnya masih sedikit karena lulusannya baru 1 kali ya Bapak Ibu. Next. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang mungkin perpustakaan Setia Banten ikuti. Next. Nah, ini untuk kontak kaminya bisa menghubungi email perpustakaan Setia Banten ac.id. Kemudian nanti bisa mungkin menghubungi saya langsung atau Mas Apri atau nanti Pak Ali. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu dari saya. Biasanya kalau untuk mahasiswa pasca sarjana ke perpustakaan itu kalau di akhir semester akhir gitu, pas nyusun tesis. Biasanya banyak yang ke perpustakaan untuk mencari referensi baik dari tesis, disertasi atau mungkin dari skripsi juga, karena tesisnya masih kurang ya Bapak Ibu. Jadi apabila mungkin judul tesisnya nanti Bapak Ibu ada yang sama dengan skripsi, bisa dijadikan referensi juga gitu. Buku juga bisa banyak untuk mahasiswa pasca sarjana ya, insya Allah. Jika memang Bapak Ibu ada butuh, insya Allah kami sediakan gitu. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih banyak Mbak Ani. Untuk Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan terkait fasilitas perpustakaan Setia Banten? Apa kita cukupkan saja Bapak Ibu karena udah sore? Gimana Bapak Ibu? Cukup Bu, cukup jelas. Sudah cukup, Mbak. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas nama Sekretariat Pasca Sarjana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu dalam agenda sosialisasi kali ini. Saya Puja Lestari, mohon maaf apabila ada kata-kata atau perlakuan yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Bu, Pak.